Hai kawan-kawan semua, apakah kalian sudah mengenal dengan Karawang, kota yang berada di Jawa Barat ini, yang terkenal sebagai kota dengan lumbung padi yang melimpah, yang terkenal juga sebagai kota dengan beratus pabrik industri? Memang banyak yang tak begitu tahu tentang kota pangkal perjuangan ini. Oleh karena itu, mari kita belajar mengenal kota tercinta kita, Karawang, Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Begitu pula dengan kota Karawang. Yuk kita simak tempat ibadah umat beragama di Karawang. Yang pertama ada Masjid Agung Karawang. Agama Islam adalah agama mayoritas dari kota Karawang dengan 92,76% penduduk. Kurang lebih 141.000 umat muslim menduduki kota Karawang. Lokasi masjid tepat berada di alun-alun barat Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Masjid Agung Karawang memiliki sejarah yang cukup panjang. Pembangunan masjid ini tak lepas dari sosok Syekh Kuro. Ialah penyebar agama Islam pertama di Karawang. Dia menjelaskan, masjid ini pernah mengalami perombakan sebanyak 3 kali, di antaranya adalah pada zaman Bupati Adipati Singaperbangsa, Raden Mangku Thohir Mangkudiwijoyo, kemudian dibenahi kembali pada zaman Bupati Sumarno Suradi atas persetujuan para ulama dengan luas 2.230 meter. Sampai sekarang, Masjid Agung Karawang masih berdiri gagah sebagai tempat beribadah umat muslim di Karawang. Yang kedua, umat Kristiani dan Katolik. Umat Kristiani dengan 3,13% dan umat Katolik dengan 2,99% menjadi posisi kedua di kota Karawang. Untuk gereja Kristen dan Katolik sebenarnya cukup banyak yang berada di Karawang, tapi saya akan membahas gereja Kristen Pasundan Immanuel karena menjadi salah satu gereja yang cukup lama berada di Karawang. GKP atau Gereja Kristen Pasundan berada di Jalan Kertabumi. Jemaat Immanuel merupakan gereja yang terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, keberadaan gereja ini menjadi salah satu hal yang penting dalam membina serta mengembangkan kehidupan rohani umat Kristiani di wilayah Karawang. Sampai sekarang gereja ini masih berdiri dengan kokoh. Yang ketiga, kita akan membahas sejarah Candi Jiwa Karawang. Berawal pada penemuan benda berbentuk lempengan batu dan terdapat ukuran relief Buddha, maka sudah pasti hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan dari agama Buddha. Hal ini pun sangat diperkuat dengan gaya arsitektur dari candi yang berbentuk layaknya bunga teratai yang diperkirakan pada bagian atasnya terdapat stupa dari Buddha. Candi Jiwa Karawang terletak di Kompleks Pemandian Batu Jaya di wilayah Pakis Jaya, Karawang. Namun, candi ini beralih fungsi menjadi tempat wisata yang bisa kita datangi siapa saja. Tertarik untuk datang ke Candi Jiwa di Batu Jaya, Karawang? Yang keempat ada Pura Agung Sangga Buana Karawang. Berlokasi di Komplek Rumah Ibadah Perumahan Resinda Karawang, Pura Agung Sangga Buana dibangun di atas tanah seluas 2.000 meter dengan pelinggi-pelinggi utama adalah Padmanasana, Anglura, dan Taman Sari. Pura Panaga Agung Sangga Buana adalah satu-satunya pura yang berada di Kabupaten Karawang. Terletak di area strategis di lingkungan perumahan elit Resinda Karawang. Pura ini sangat mudah diakses, hanya berjarak kurang lebih 4 km dari gerbang tol Karawang Barat. Pura ini menjadi satu-satunya tempat beribadah umat Hindu di kota Karawang. Yang terakhir ada Kelenteng Xianjin Kupo atau Kelenteng Kupo. Kelenteng Kupo peninggalan pendatang Cina yang beragama Konghucu digunakan untuk tempat beribadah mereka. Awal mulanya Kupo berlayar di Tiongkok Selatan sekitar tahun 1700 Masehi bersama awak kapalnya. Sebelum sampai di Karawang, rombongan itu sempat singgah di berbagai kota hingga tiba di Tanjung Pura.
Pada tahun 1983, kelenteng Kupo ini sempat terbakar hebat. Akan tetapi, yang pusaka dapat diselamatkan dari tragedi kebakaran tersebut. Jika teman-teman ingin melihat keindahan kelenteng Kupo ini, kalian bisa melihatnya di tengah kota Karawang. Karena dengan bangunannya yang merah menyala, menjadikan kelenteng ini istimewa di tengah padatnya kota Karawang. Itulah keenam keyakinan di kota Karawang. Semoga kita bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Karawang, kota industri di Jawa Barat ini memiliki beragam wisata yang tidak bisa Anda temukan di daerah lain. Selain mengunjungi objek wisata, Anda juga dapat melakukan wisata kuliner dengan mencicipi beragam makanan khas dari daerah Karawang. Makanan ini pun bisa menjadi salah satu alternatif sebagai oleh-oleh khas Karawang yang bisa Anda berikan untuk keluarga maupun teman-teman. Oleh-oleh khas Karawang umumnya merupakan jajanan tradisional yang memiliki rasa unik dengan nuansa tradisional Sunda. Berikut merupakan makanan khas Karawang yang bisa Anda jadikan sebagai buah tangan selepas berkunjung ke kota industri tersebut. Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada serabi hijau. Asal mula dari pembuatan serabi ini menjadi hijau tidak memiliki sejarah tertentu. Salah seorang penjual serabi Rengas Dengklok yang legendaris, Bapak Kasim, mengungkapkan bahwa ia hanya ingin membuat serabi menjadi lebih unik dan berbeda dibanding serabi lain yang berwarna putih. Warna hijau ini akhirnya menjadi ciri khas dari serabi Rengas Dengklok yang menjadi pembeda dengan khas kota lain. Serabi hijau Rengas Dengklok ini memiliki resep rahasia yang turun-temurun yang menjadikan serabi ini ikonik, bertekstur lembut, dan memiliki kandungan lemak yang rendah. Warnanya hijau dibuat dari bahan alami tanpa campuran bahan kimia. Serabi hijau ini pun dimasak secara tradisional menggunakan arang, yang mana seluruh pembuatannya masih sangat tradisional. Sebagai pelengkap, serabi hijau ini ditemani saus yang terbuat dari gula Jawa. Rasa manis akan mendominasi cita rasa kue ini. Daun suji yang digunakan sebagai pewarna akan memberikan tambahan rasa unik yang tidak seperti rasa serabi pada umumnya. Selain serabi hijau, makanan dari daerah Karawang yang lain adalah bolu kijing. Jika Anda pergi ke Karawang, sempatkan diri mencicipi bolu kijing, makanan ringan khas Rengas Dengklok Karawang. Bolu kijing, nama tersebut disematkan lantaran bentuknya seperti kijing atau kerang hijau. Bolu kijing milik Pak Yayat ini ada sejak tahun 1980. Ia bersama kakaknya merupakan generasi ketiga yang tetap mempertahankan cita rasa bolu yang dulunya disebut dengan bolu kepal itu. Proses pembuatannya pun masih dilakukan secara tradisional, mulai dari mengolah bahan hingga memasaknya dengan menggunakan kompor minyak tanah. Bolu kijing merupakan makanan ringan yang biasanya dimakan sebagai camilan. Rasanya yang gurih dan manis semakin lengkap dengan kelembutan yang didapatkan setelah menggigitnya dengan renyah. Selanjutnya, makanan dari daerah khas Karawang yang lain adalah kerupuk bontot. Unik kan namanya? Sahabat, sejarahnya cemilan bontot muncul karena adonan kerupuk yang tidak bisa dipotong lagi. Nah, agar tidak terbuang percuma, adonan sisa disatukan dan diolah menjadi makanan lain. Ternyata enak loh, dan banyak orang yang menyukainya. Jika awalnya bontot dibuat dari adonan sisa pembuatan kerupuk, sekarang justru sengaja dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Bedanya nih, adonan bontot dibuat lebih kenyal berbeda dengan adonan kerupuk. Bahan bontot yang sudah tercampur diuleni hingga kalis, lalu ditimbang dan dicetak berbentuk setengah lingkaran. Beri tepung terigu supaya adonan bontot tidak menjadi lengket. Usai adonan dicetak, langsung dimasukkan ke dalam tabung khusus untuk mengkukus. Widih, gede banget ya. Bisa muat hingga 13 baris bontot nih. Tutup dulu dandangnya ya. Kukus kurang lebih selama 1 jam. Akhirnya selesai deh proses mengukus bontotnya. Warna bontot berubah menjadi lebih gelap kecoklatan. Nah, berhubung bontotnya nggak pakai bahan pengawet, jadi cuma tahan 3 hari saja jika di luar mesin pendingin. Mending kita icip-icip aja deh rasanya, daripada penasaran.
Cara menyajikannya mudah kok sahabat. Tinggal siapkan minyak panas di wajan anti lengket. Masukkan deh potongan bontotnya. Tak perlu menunggu lama, sekitar 3 menit aja bontot siap untuk dinikmati. Cocol atau baluri bontot dengan sambal atau saus. Enak, kenyal dan gurihnya bontot ikan berpadu dengan pedasnya sambal. Mantap banget. Mayoritas penduduk Kabupaten Karawang berasal dari suku Sunda karena letak geografisnya yang masih berada di daerah Jawa Barat. Namun, pada saat ini sudah banyak sekali masyarakat dari suku lain yang tinggal di Kabupaten Karawang. Hal itu disebabkan karena Kabupaten Karawang merupakan kota industri terbesar di Asia Tenggara, yang mana banyak pendatang baru mencari pekerjaan di pabrik-pabrik maupun sebagai pedagang di wilayah Kabupaten Karawang. Menurut Yudi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, kebanyakan dari pendatang berasal dari daerah Jawa Tengah, dari berbagai daerah di Jawa Barat, DKI, sebagian Sumatera, dan Kalimantan. Hingga pada saat 2020, jumlah penduduk di Karawang berjumlah 2,37 juta jiwa. Karena penduduk Karawang umumnya adalah suku Sunda, maka mereka menggunakan bahasa Sunda. Di daerah utara Kabupaten Karawang, seperti di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, sebagian penduduknya menggunakan bahasa Betawi, sedangkan di Kecamatan Pedas, Tempuran, Kecamatan Cilamaya Wetan, dan Cilamaya Kulon, sebagian penduduknya menggunakan bahasa dialek Cirebon atau Dermayon. Tetapi di daerah selatan Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Tegalwaru, mereka menggunakan bahasa Sunda standar. Mata pencarian di Karawang. Ada beberapa mata pencaharian di Karawang. Yang pertama yaitu petani. Kabupaten Karawang dikenal masyarakat dengan sebutan Kota Lumbung Padi. Dengan luas areal pertanian lahan basah mencapai 97.000 hektar, Kabupaten Karawang mampu memproduksi padi sekitar 1,3 juta ton gabah kering giling atau GKP per tahun. Produksi beras di Kabupaten Karawang sebanyak 1,3 juta ton gabah kering giling atau GKP per tahun. Sementara Kabupaten Karawang kebutuhannya sebanyak 500.000 ton GKP per tahun. Dengan demikian, produksi padi di Kabupaten Karawang surplus 800.000 ton GKP per tahun. Dengan jumlah produksi padi sebesar itu, Karawang memberikan kontribusi beras hingga 9% dari produksi beras yang dihasilkan Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar penduduk Karawang yang berjumlah 2,2 juta lebih penduduknya berprofesi sebagai petani. Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Karawang dalam setiap program pembangunan yang dijalankan tidak pernah melepaskan kepentingan para petani. Mata pencarian di Karawang yang kedua yaitu nelayan. Kampung Nelayan Pasir Putih adalah salah satu kawasan pemukiman warga nelayan yang berada di pesisir utara Karawang, tepatnya di Desa Sukajaya, Cilamaya, Kulon. Kawasan nelayan Pasir Putih dikenal sebagai salah satu penghasil perikanan terutama jenis rajungan yang terbesar di wilayah Karawang. Muara Pasir Putih adalah sebuah kawasan nelayan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya, Kulon. Kampung nelayan ini sangat produktif dengan hasil perikanan.
Muara Pasir Putih dihuni oleh sekitar 930 kepala keluarga atau lebih, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan menggeluti bidang usaha perikanan lainnya. Nelayan Muara Pasir Putih Cilamaya ini dikenal karena sangat produktif dengan hasil perikanan, terutama rajungan, yaitu sejenis kepiting yang biasa hidup di perairan laut. Menurut warga sekitar, Pasir Putih sangat produktif karena mayoritas masyarakat yang melaut adalah warga sekitar. Hampir setiap hari tempat pelelangan ikan atau TPI di Pasir Putih selalu ramai. Letak Muara Pasir Putih yang berada di pesisir pantai Laut Jawa ini sangat strategis dan memberi keuntungan tersendiri bagi nelayan. Mata pencarian yang ketiga yaitu karyawan atau buruh. Sebelum menjadi kawasan industri, Karawang menjadi kawasan pusat penghasil padi dan dikenal sebagai kota lumbung padi. Seiring waktu, Karawang dikenal sebagai kawasan industri atau kota industri. Dari data yang dihimpun Fakta Jabar dari Disnaker Trans Karawang, hingga tahun 2018 terdapat 13.000 hektar luas lahan yang diplot sebagai lahan industri. Kawasan industri Karawang tersebut tersebar antara lain kawasan industri Kujang, Indo Taisei, Mandala Putra, KIIC, Surya Cipta, dan Kim. Berdasarkan data yang dihimpun dari Disnaker Trans, dijelaskan bahwa 2018 jumlah pabrik yang dioperasikan di Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Rinciannya yaitu pabrik swasta sebanyak 787, PMDN sebanyak 269, PMA sebanyak 638, dan joint venture sebanyak 58 pabrik. Karawang menjadi kota dengan gaji UMR terbesar di Indonesia. Tidak sedikit pula investor asing memilih untuk menjadi investor di perusahaan yang didirikan di kawasan industri Karawang. Penduduk Karawang saat ini justru dominan dengan mata pencarian sebagai pegawai pabrik. Karawang saat ini merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia. Jepang bahkan berniat untuk menjadikan lahan dengan luas 3.000 hektar di Karawang sebagai kawasan industri Karawang pribadinya. Banyaknya investor dari Jepang di Karawang menyebabkan berdirinya berbagai macam perusahaan seperti perusahaan industri, perusahaan otomotif, perusahaan IT, elektronik, dan lain sebagainya. Budaya tarian khas di Kabupaten Karawang. Tarian yang sangat terkenal di Kabupaten Karawang adalah Tari Jaipong. Namun, selain Tari Jaipong di Kabupaten Karawang, juga terdapat tarian khas lainnya, seperti Tari Soja atau tarian selamat datang, Tari Selendang atau tarian penyambutan tamu, dan Tari Barudak atau tarian kreasi pergaulan. Yang pertama adalah Tari Jaipong. Tarian yang terkenal dengan goyang, geol, dan gitek itu umumnya lebih terkenal berasal dari Bandung. Padahal, Tari Jaipong berasal dari Karawang. Diciptakan oleh salah seorang tokoh seniman Sunda di Karawang,
yaitu Abah Suwanda pada tahun 1970-an. Tari jaipong biasanya ditarikan oleh perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Mari kita lihat contoh dari goyang karawang. Contoh ini adalah contoh tari jaipong yang ditarikan secara berkelompok. Dan ini adalah contoh tari jaipong yang ditarikan secara perorangan atau individu. Yang kedua adalah tari soja atau tari ajeng atau tarian selamat datang. Tari soja digunakan untuk menyambut kedatangan para pengagung yang datang pada acara pernikahan masyarakat Karawang. Tari soja disebut pula sebagai tari mengarak pengantin. Walaupun sudah berumur puluhan tahun, tarian ini oleh masyarakat Karawang tetap dipergunakan sebagai pelengkap pada upacara penyambutan tamu terhormat, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat. Tari ajeng dipakai juga pada upacara ngarak pengantin atau soja. Ini adalah contoh video tari soja. Yang ketiga adalah tari selendang atau tarian penyambutan tamu. Tari selendang dipergunakan pada acara perhelatan atau penyambutan hari-hari besar. Dahulu, tari selendang ini digunakan untuk menyambut kedatangan raja atau pangeran. Dan sekarang, masyarakat biasa menggelar tari selendang ini untuk menyambut mempelai pada upacara pernikahan, sehingga nampak lebih sakral. Berikut adalah contoh tari selendang atau tarian penyambutan tamu. Dan yang terakhir adalah tari barudak atau tarian kreasi pergaulan. Tarian barudak ini menggambarkan suasana kegembiraan para gadis sambil bersenda gurau menunggu para orang tuanya yang sedang bekerja di sawah. Berikut contoh tari barudak.